Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kebijakan pendidikan masyarakat. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan teman satu kelompok saya yang terdiri dari Angela Octavia, Elizabeth Marintan Ekasari, Michelle Joshua, dan saya sendiri Rizky Adinda Safitri, Sri Ayu Anggraini, dan Suci Meiken Saragi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari saksikan sama-sama materi kami. Analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu hal menjadi bagian-bagian atau komponen tertentu sehingga bisa diketahui ciri atau tanda setiap bagian, hubungan antar bagian satu sama lain, dan juga fungsi masing-masing bagian. Pengertian analisis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Spradley, analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan antar keseluruhannya. Yang kedua, menurut Gorski-Raff, analisis adalah suatu proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, menurut Arahap, analisis adalah pemecahan atau penguraian suatu unit menjadi beberapa unit terkecil. Perkenalkan, nama saya Suci Meiken Saragi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian analisis menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Harahap. Jadi, pengertian analisis menurut Harahap ialah pemecahan atau penguraian suatu unit menjadi beberapa unit terkecil. Yang kedua yaitu menurut Spradley. Spradley mengatakan analisis ialah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola. Selain itu, analisis juga merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Yang ketiga ialah menurut Gorski-Raff. Analisis ialah suatu proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama yang lain. Yang keempat ialah menurut KBBI kontemporer, bahwa analisis ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau perbuatan, karangan, dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat atau asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya. Yang terakhir ialah menurut Wiradi. Jadi, analisis menurut Wiradi ialah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya. Baiklah, saya Sri Ayu Anggraini akan menjelaskan mengenai pengertian dari kebijakan. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari kebijakan. Ada yang mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah demi mencapai tujuan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar atau yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk melakukan suatu pelaksanaan pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, kebijakan adalah suatu pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Angela Octavia Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kebijakan pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari
kebijakan pendidikan atau educational policy. Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman bertindak, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun yang longgar, yang dirumuskan melalui proses politik, suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Istilah pendidikan biasa disebut dengan istilah perencanaan pendidikan atau education planning, rencana induk tentang pendidikan, Master of Education, pengaturan pendidikan atau educational regulation atau biasa disebut dengan kebijakan pendidikan. Namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditujukan oleh istilah tersebut. Dari sebagian orang, kebijakan pendidikan itu sendiri yaitu kebijakan publik yang di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus bangun dengan kebijakan publik, di mana konteks kebijakan publik secara umum yaitu kebijakan yang pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Baiklah, kesimpulannya adalah kebijakan pendidikan itu adalah keputusan berupa pedoman bertindak sederhana maupun kompleks yang terperinci dan juga khusus yang dirumuskan melalui proses atau tindakan. Dan kebijakan pendidikan itu sendiri adalah suatu sikap yang diambil seseorang dengan kesepakatan kelompok dan tindakannya itu disepakati kelompok dan yang membuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan yang dimaksud di sini pendidikan tinggi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Marinta Nekasari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis kebijakan pendidikan masyarakat. Analisis kebijakan pendidikan masyarakat adalah suatu aktivitas yang diambil dari seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat. Kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan, terkhusus pada pendidikan masyarakat. Terima kasih. Dasar-dasar kebijakan untuk pendidikan masyarakat. Yang pertama ialah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar kebijakan pertama kejar paket adalah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 28B ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu, pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1 dan 5. Ayat 1 berbunyi bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sedangkan ayat 5 berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007
tentang standar isi untuk program paket A, program paket B, dan program paket C yang mencakup beban belajar dan struktur kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dari kalender pendidikan. Yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang tenaga kependidikan. Pada pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk bekerja sebagai pengelola satuan pendidikan dan pemilik di jalur pendidikan masyarakat pada dasarnya dipilih dari kalangan tenaga pendidik. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991. Pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak.